Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan menceritakan sebuah perjalanan kisah-kisah Nabi yang sebelumnya sudah saya kisahkan, yaitu Nabi Zakaria bersama Nabi Yahya alaihissalam. Akan tetapi sebelum saya melanjutkan ke ceritanya, sebelum sahabat nonton video ini, jangan lupa nonton video ini sampai habis agar sahabat tidak gagal paham dalam video ini. Dan jangan lupa sahabat untuk mengklik tombol like, komen, share, serta subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat tidak tertinggal oleh updatean video terbaru dari Rohmat dan Anton Channel. Dan jangan lupa sahabat untuk mengklik tombol subtitle agar sahabat dapat membaca dalam video ini. Oke, kita sambung ceritanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Isa adalah anak dari Maryam, seorang wanita yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa lahir atas kehendak Allah tanpa memiliki seorang ayah. Maryam telah menempuh satu ujian yang amat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dipilih untuk melahirkan seorang nabi dengan tanpa disentuh oleh seorang lelaki satupun. Maryam adalah anak dari anak angkat Nabi Zakaria alaihissalam yang dulunya diangkat oleh Nabi Zakaria untuk menjadi anak. Kita lanjut, kerasulan dan kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Isa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Ia diangkat sebagai rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usianya 30 tahun. Ia diberi sebuah kitab suci Injil yang mengandung petunjuk dan kebenaran akan kitab-kitab sebelumnya, serta kitab Al-Quran yang akan dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW kelak nanti. Maka mulailah Nabi Isa alaihissalam menyebarkan agama yang benar-benar dan membongkar kesalahan-kesalahan yang diajarkan oleh para kaum Yahudi, di mana mereka telah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi mereka sebelumnya, yang terdapat dalam kitab Taurat dan Zabur. Bahkan banyak juga orang-orang yang sudah tidak mengenal keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya mementingkan harta dan kekayaan semata, baik rakyat maupun pemimpin-pemimpin agamanya. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 nabi yang memiliki gelar Ulul Azmi dan mempunyai salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu lahir tanpa adanya seorang ayah. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Ia diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Isa kemudian berlanjut dengan pengangkatnya sebagai utusan Allah, penolakan oleh Bani Israel, dan berakhir dengan pengangkatan dirinya ke surga. Kemudian Al-Quran menceritakan keajaiban kelahiran Isa sebagai anak Maryam tanpa ayah. Dalam
Quran Surat Al-Imran ayat 45. Dengan bunyi, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Isa, putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Al-Imran ayat 45. Kemudian adapun dakwah Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam mulai berjuang menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, membeberkan kesalahan para pemuka agama Yahudi, dan menyadarkan mereka tentang penyimpangan mereka dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena itu, ia berseru kepada Bani Israel agar mereka mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Quran ayat 31 sampai 36. Ia berdakwah supaya mereka bertaubat, yakni kembali ke jalan yang benar yang telah dirintis oleh para nabi sebelumnya. Namun, dakwah Nabi Isa mendapat perlawanan dengan berbagai fitnah dan ejekan. Mereka memintanya untuk membuktikan kenabian serta kerasulannya dengan maksud untuk menghilangkan pengaruh dan wibawanya. Nabi Isa menunjukkan beberapa mukjizat kepada mereka, tetapi tetap saja ada yang tidak percaya. Nabi Isa menerima tugas yang berat untuk mengemban amanah kenabian. Mengemban tugas kenabian tidaklah mudah dan menemui banyak tantangan. Pada saat itu, kaum Bani Israel banyak melakukan penyimpangan. Dosa-dosa telah menjadi kebiasaan dan menganggapnya sebagai kewajaran. Lebih parahnya, para pendeta tidak bisa diandalkan karena mereka cenderung membiarkan kemaksiatan. Mereka tak segan-segan mengubah ketentuan halal menjadi haram dan haram menjadi halal. Beliau pun memulai dakwahnya dengan menyampaikan ajaran agama kepada kaum Bani Israel. Pada saat itu, para pendeta masih memegang teguh kitab Taurat. Para pendeta tersebut menyuruh kaum Bani Israel untuk menentang Nabi Isa. Berita Nabi Isa mengajar agama diketahui oleh Raja Herodes. Dia tidak percaya akan ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam dan meminta menunjukkan mukjizat. Herodes pun langsung mengumpulkan rakyatnya untuk melihat mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi Isa membuat sebuah patung dari tanah liat dengan bentuk burung, yang kemudian dia meniup burung itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung dari tanah liat tersebut tiba-tiba hidup lalu terbang ke angkasa. Banyak orang-orang yang berdecak kagum melihat kejadian itu. Tidak hanya itu saja, pada suatu hari Nabi Isa didatangi oleh dua orang yang memiliki penyakit, yaitu tunanetra dan penyakit kusta. Berkat seizin Allah, orang buta sejak lahir dapat melihat kembali. Begitupun dengan orang yang menderita penyakit kusta. Penyakit sirna, tidak ada sedikitpun bekas-bekas penyakit yang nampak menjijikan seperti di tubuhnya sebelumnya. Para kaum Bani Israel yang masih kafir bersekongkol dengan para pendeta untuk mengucilkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau memiliki beberapa pengikut dan jumlahnya 12 orang.
Mereka terkenal dengan sebutan Hawariyun dan mereka sangat setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa melakukan suatu perjalanan dan melewati sebuah padang pasir yang gersang, kering serta panas, masalah pun timbul. Rombongan tersebut kehabisan bekal, dan di setiap orang sangat lapar dan haus. Para pengikut mulai mengeluh dan mulai berkata macam-macam. Nabi Isa berdoa kepada Allah untuk menurunkan hidangan dari langit. Allah mengabulkan permintaan dengan syarat apabila ingkar akan terkena azab yang sangat berat yang belum pernah ditimpakan kepada siapapun. Lambat laun, dakwah Nabi Isa alaihissalam mendapat sambutan yang sangat besar, sangat hangat. Semakin hari, pengikut Nabi Isa semakin banyak. Namun, ada pihak lain yang merasa dirugikan, yaitu para kaum Bani Israel yang masih kafir dan para pendeta yang tidak terima akan dakwah Nabi Isa alaihissalam. Rencana diatur sedemikian rupa. Tentara pilihan dikumpulkan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Rencana pembunuhan tersebut diketahui oleh salah satu pengikut Nabi Isa dan disegerakan melapor kepada beliau. Mereka segera menyelamatkan diri dan hidup berpindah-pindah tempat. Salah satu murid Nabi Isa yang bernama Yudas terbujuk akan iming-iming hadiah sebesar 30 dinar dengan syarat harus memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan Hawariyun. Yudas berkhianat. Dia membocorkan tempat persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Mendengar informasi dari Yudas, tentara Romawi langsung bergerak. Tentara Romawi langsung menangkap seorang yang sangat mirip dengan Nabi Isa, yaitu Yudas, yang telah berkhianat. Sebelum saat akan ditangkap oleh tentara Romawi, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian, Allah mengubah wajah Yudas dengan wajah Nabi Isa alaihissalam, sehingga akhirnya Yudas mendapatkan pukulan bertubi-tubi dan terus diseret oleh tentara Romawi. Tubuh Yudas penuh dengan luka dan wajahnya memar akibat pukulan. Yudas mengembuskan napas terakhirnya di tiang salib. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Isa akan diturunkan kembali ke bumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menugaskan Nabi Isa untuk menghadapi Dajjal yang suka membuat bencana di bumi. Turunnya Nabi Isa kembali ke bumi. Nabi Isa alaihissalam hingga kini masih hidup dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu di mana Nabi Isa ditempatkan. Dari keterangan hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan bahwa menjelang hari kiamat atau akhir zaman, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ke bumi. Peristiwa itu tergambar dari hadis berikut. Tidak ada seorang nabi pun antara aku dan Isa, dan sesungguhnya ia benar-benar akan turun dari langit.
Apabila kamu telah melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang laki-laki berpawakan tubuh sedang, berkulit putih kemerah-merahan. Ia akan turun dengan memakai 2 lapis pakaian yang dicelup dengan warna merah. Kepalanya seakan-akan meneteskan air walaupun ia tidak basah. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun hadis dari riwayat Muslim dan Ahmad yang berbunyi, sekelompok dari umatku akan tetap bertempur dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat, sehingga turunlah Isa ibnu Maryam. Maka berkatlah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah sholat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya sebagian kami adalah seorang pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Lalu hadis riwayat Muslim dan Ahmad berkata kembali, tiba-tiba Isa sudah berada di antara mereka dan berkumandanglah sholat. Maka dikatakanlah kepadanya, majulah kamu menjadi imam sholat, wahai roh Allah. Ia menjawab, hendaklah yang maju itu memimpin kamu dan hendaklah dia yang mengimami sholat kamu. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang dilakukan Nabi Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Nabi Isa akan menjadi makmum dalam sholat yang diimamkan oleh Imam Mahdi. Adapun lokasi turunnya Nabi Isa dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut. Isa bin Maryam akan turun di Menara Putih, Al-Munaratul Baidah, di timur Damsyik. Hadis riwayat Tabrani dari Aus bin Aus. Kedatangan Nabi Isa akan didahului oleh keadaan dunia yang dipenuhi kezaliman, kesengsaraan, serta peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. Setelah itu, kemunculan Imam Mahdi yang akan menyelamatkan kaum muslimin. Kemudian, kemunculan Dajjal yang akan berusaha membunuh Imam Mahdi. Setelah Dajjal menyebarkan fitnah selama 40 hari, maka Nabi Isa akan diturunkan dari langit untuk menumpaskan Dajjal. Nabi Isa membunuh Dajjal. Turunnya Nabi Isa ke bumi mempunyai misi menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal dan membersihkan segala penyimpangan agama. Baginda akan bekerja sama dengan Imam Mahdi memberantas semua musuh-musuh Allah. Dikisahkan setelah Nabi Isa AS selesaikan menunaikan sholat, ia berkata, keluarlah kamu, pasukan kaum muslimin, semua bersama kami untuk menghadapi musuh Allah, yaitu Dajjal. Lalu mereka pun keluar. Kemudian Isa dilihat oleh Dajjal yang laknat, yang baru saja mendakwa kepada manusia bahwa ia adalah raja yang mendapat petunjuk dari pemimpin yang arif serta bijaksana, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi. Begitu Isa dilihat oleh Dajjal, Dajjal pun meleleh seperti garam yang meleleh di dalam air. Kemudian Dajjal melarikan diri, akan tetapi ia dihadang oleh Isa di pintu kota Lut di Palestina. Sekiranya Isa membiarkan saja hal ini, maka Dajjal akan hancur seperti garam dalam air. Akan tetapi
Isa berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berhak untuk menghajar kamu dengan satu pukulan." Lalu Isa alaihissalam menombak dan membunuhnya. Maka Isa alaihissalam memperlihatkan kepada semua orang darah Dajjal di tombaknya. Maka tahu dan sadarilah para pengikut Dajjal dari kalangan Yahudi bahwa Dajjal bukanlah Allah. Jika benar apa didakwanya Dajjal yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, tentulah Dajjal tidak akan dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan fitnah dan kejahatan mereka oleh Ya'juj dan Ma'juj sangat besar dan menyeluruh. Tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya. Jumlah mereka pun sangat banyak, sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka. Para pemanah dan perisai mereka seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Mereka saat telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Isa bin Maryam, "Sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj Ma'juj yang tidak mampu dilawan oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tur Sina." Wafatnya Nabi Isa setelah turun di bumi. Menurut suatu riwayat, Nabi Isa setelah turun dari langit akan menetap di bumi sampai wafatnya selama 40 tahun. Ia akan memimpin di bumi dengan penuh keadilan, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis berikut. Demi yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Isa bin Maryam hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil. Maka ia menghancurkan salib, membunuh babi, menolak upeti, melimpahkan harta sehingga tidak seorang pun yang mau menerima pemberian, dan sehingga 1 kali sujud lebih baik dari di dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dari Abi Hurairah. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Nabi Isa akan melaksanakan haji. Demi zat yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya Isa bin Maryam akan mengucapkan tahlil dengan berjalan kaki untuk melaksanakan haji atau umroh atau keduanya dengan serentak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim dari Abi Hurairah. Janji Allah pasti berlaku para semua hambanya. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Setelah menjadi pemimpin yang adil di akhir zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkan Nabi Isa alaihissalam. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu bila dan di mana Nabi Isa akan diwafatkan. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam di dunia, kemudian akan mengalami kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semua jiwa pasti akan merasakan kematian. Kalian akan dipenuhi ganjarannya hanya pada hari kiamat. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Nabi Isa alaihissalam tidak dikecualikan dari ayat ini. Beliau juga akan meninggal sebagaimana umumnya manusia. Hanya saja tidak sekarang, tapi di akhir zaman. Setelah Allah turunkan kembali beliau
dengan membawa misi membunuh Dajjal, orang kafir, dan memenuhi bumi dengan keadilan bersama kaum muslimin. Adapun mukjizat Nabi Isa sebagai salah satu nabi yang memiliki julukan Ulul Azmi. Para ahli tafsir mengatakan bahwa Isa menghidupkan 4 orang. Pertama, Al-Azir, yaitu temannya, kemudian 2 orang anak laki-laki dari seorang tua dan seorang anak perempuan satu-satunya dari seorang ibu. Mereka adalah 3 orang yang mati di zamannya, dan Isa membangkitkan pula Sam bin Nuh atas permintaan orang Yahudi. Mukjizat Nabi Isa diantaranya adalah 1. Lahir tanpa adanya seorang ayah. Kedua, dapat berbicara sewaktu masih bayi untuk menerangkan bahwa ia seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel. Ketiga, bisa mengetahui Taurat asli Musa yang disembunyikan dan telah mengalami banyak perubahan yang dilakukan oleh orang-orang cerdik dari kaum Yahudi. Keempat, membentuk tanah seperti burung, kemudian meniupkan roh, lalu tanah itu menjadi burung, lalu terbang ke langit. Kelima, menyembuhkan orang buta, serta penyakit kista. 6. Menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Ketujuh, diberi kemampuan melihat hal-hal yang gaib melalui panca inderanya meskipun ia tidak menyaksikan secara langsung. Kedelapan, menurunkan makanan dari langit karena permintaan Hawariyun. Demikian kisah Nabi Isa yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati para sahabat semuanya, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga tayangan pada video cerita Nabi Isa alaihissalam dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.